Audio Jungle. Audio Jungle. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial yaitu pada dasarnya manusia memiliki sifat gregariousness, artinya selalu menjalin interaksi sosial dengan manusia lain. Nah, naluri inilah yang mendorong manusia membentuk kelompok sosial. Apa saja sih hasrat yang mendorong seseorang membentuk kelompok sosial? Simak baik-baik sebagai berikut ya anak-anak. Pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Contohnya ketika kita ingin mendapatkan bahan makanan pokok seperti nasi, maka kita harus memperoleh dari pertama kali adalah petani. Kemudian petani itu akan bekerja sama dengan para pedagang. Nah, dari pedagang itu baru kita bisa memperolehnya di toko atau warung. Nah, itu salah satu contoh kelompok sosial dorongan untuk mempertahankan hidup. Jadi kita tidak bisa hidup seorang diri, ada kerjasama. Kemudian yang kedua, hasrat untuk meneruskan keturunan. Contohnya kedua orang tua kalian menikah, itu akan mendapatkan keturunan yaitu kalian. Nah, ini poin yang kedua contohnya. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Contohnya ketika kalian kerja kelompok, maka tugas yang dikerjakan itu akan lebih cepat selesai daripada dikerjakan sendiri. Dan yang keempat, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Yang pertama, pengalaman praktis yaitu pengalaman yang didasarkan pada aktivitas manusia guna memenuhi hasrat dan keinginan intelektual. Contohnya ketika kalian ada di lingkungan masyarakat. Nah, kalau yang pengalaman intelektual itu pengalaman yang didasarkan pada akal seseorang ketika dia memerlukan arahan dan bimbingan manusia lain. Contohnya ketika kalian ada di sekolah. Dan yang terakhir, pengalaman emosional itu pengalaman yang kalian dapatkan ketika kalian ada di lingkungan keluarga. Yang kelima, ikatan darah atau keturunan. Persamaan ikatan darah dan keturunan disebut dengan kesatuan genealogi. Nah, persamaan tersebut dipertahankan melalui hubungan pernikahan. Nah, kelompok sosial keluarga ini diawali dengan terbentuknya keluarga inti atau nuclear family. Nuclear family ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian bisa berkembang menjadi keluarga besar atau extended family, di mana ketika kalian sebagai seorang anak menikah dengan keluarga lain, maka disitu akan terbentuk beberapa keluarga yang disebut keluarga besar atau extended family ini. Keenam, kesamaan ciri-ciri fisik. Contohnya ketika kalian sedang kuliah di luar negeri, akan ditemui orang yang jenis kulitnya bule maupun yang sama dengan kita dari Indonesia. Kalian akan lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang Indonesia daripada dengan orang-orang yang punya kulit bule. Kemudian yang ketujuh, kesamaan kepentingan. Contohnya ketika kalian berada dalam kelompok diskusi, akan lebih nyaman dan bersemangat dalam kelompok kalian karena di situ mempunyai tujuan kepentingan bersama memajukan kelompoknya. Kemudian yang kedelapan, kesamaan daerah. Contohnya ketika kalian berada di asrama, akan lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang yang satu daerah daripada dengan teman-teman yang dari daerah lain. Faktor yang diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, yang pertama persepsi, yaitu cara pandang seseorang. Persepsi setiap anggota kelompok berbeda, ada yang punya persepsi panjang dan ada yang punya persepsi pendek. Hal ini akan saling melengkapi untuk memajukan kelompok sosialnya tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi atau dorongan semangat setiap anggota kelompok. Motivasi juga mempengaruhi kemajuan kelompok sosial tersebut. Maka setiap anggota kelompok harus bisa saling mensupport satu sama lain. Yang ketiga, tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai harus mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan kelompoknya. Keempat, interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antar anggota individu atau kelompok. Hal ini contohnya kayak ibu mengajar di kelas dengan kalian, itu ada interaksi sosial. Begitu pula dalam kelompok harus ada interaksi sosial tersebut. Dan yang kelima, organisasi, yang di dalamnya merupakan pengelolaan kelompok seperti OSIS, itu antar ketua, sekretaris, dan bendahara harus ada kerjasama yang baik. Kemudian yang keenam, independensi atau kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat setiap anggota kelompok. Nah, hal ini tidak terlepas dari aturan atau norma yang disepakati bersama dalam kelompok sosial tersebut. Selanjutnya, tahap pembentukan kelompok sosial menurut Bruce-Witthman, yaitu pertama, tahap pembentukan atau forming, di mana anggota kelompok berusaha mengatur perilaku dan mengenal satu sama lain untuk menemukan kesamaan tujuan. Hal ini kalian sering sebut dengan adaptasi. Jadi
kalau misalnya di tahap awal ini kita masih menyesuaikan karakter kita antara satu anggota kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua, tahap menghadapi konflik atau storming. Nah, di sini ketika kita dalam kelompok pasti ada selisih pendapat, cara kerja dan lain-lain. Nah, di sini kita harus punya sikap toleransi dan saling menghargai pendapat satu anggota dengan yang lain. Yang ketiga, tahap pembentukan struktur atau norming, di mana kelompok mulai mampu membangun aturan dan mengelola tiap anggotanya untuk mempercayai dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Di tahap ini, tiap anggota kelompok berarti sudah mulai bisa memahami karakter masing-masing sehingga akan mudah untuk mengatur organisasi atau kelompok sosialnya. Yang keempat, tahap produktivitas atau performing. Kelompok mulai mampu menyelesaikan konflik dengan baik seperti dengan musyawarah. Berarti sudah berjalan dengan lancar antara satu anggota dengan yang lainnya, sudah dapat memahami tujuan misi dari kelompok sosial. Yang kelima, tahap pembubaran atau unjourning, yaitu kelompok berupaya melakukan adaptasi dan melakukan transformasi agar kelompok tidak mencapai tahap pembubaran. Namun, pada kondisi tertentu, kelompok yang berhenti berkembang akibat konflik yang tidak terselesaikan dengan baik akan mengalami tahap pembubaran diri. Nah, hal ini yang harus diwaspadi setiap anggota kelompok sosial ketika mengalami konflik harus dapat diselesaikan dengan baik agar tidak mengalami tahap pembubaran diri atau unjourning. Jungle.